Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu sebenarnya adalah jiwa bela diri puncak. Yu Hao menggaruk kepalanya. Guru Wang Yan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jiwa bela diri pamungkas atau jiwa bela diri puncak ini? Guru Wang Yan menjelaskan dengan sedikit bingung. Ada berbagai peringkat dalam dunia penguasai jiwa. Dalam hal ini Master Roh berjiwa kembar adalah eksistensi yang menduduki puncak. Apapun jiwa bela diri mereka akan jauh lebih kuat dari Master Roh biasa. Ada beberapa jiwa bela diri yang secara umum diakui sebagai sangat kuat. Yang pertama adalah jiwa tubuh. Sangat kuat karena fakta bahwa adalah bagian dari tubuh Master Roh itu sendiri. Jiwa tubuh akan mengalami lompatan kualitas ketika mengalami kebangkitan kedua, dan akan menjadi eksistensi yang berkuasa di atas jiwa-jiwa bela diri biasa. Itu seperti binatang jiwa 100.000 tahun yang telah menembus batasnya. Kita dapat menggunakan kata transcendent untuk menggambarkan jiwa bela diri yang telah mencapai ini. Ada jenis jiwa bela diri lain yang dapat digolongkan sebagai jiwa bela diri transcendent, yaitu jiwa bela diri pamungkas. Contohnya jiwa bela diri keduamu. Ada beberapa jenis jiwa bela diri pamungkas atau puncak, dan dapat dari elemen apapun. Kalajengking giok esmu adalah jiwa bela diri pamungkas atau puncak tipe es sejati. Kalajengking giok es adalah binatang buas yang hidup di utara ekstrim. Menurut legenda, ada 3 ras tipe es yang sangat kuat yang hidup di dunia yang sangat dingin itu. Mereka dikenal sebagai iblis es titan, kalajengking giok es, dan wanita salju. Raja-raja dari ras mereka masing-masing dikenal sebagai 3 kaisar utara ekstrim. Saya dapat menjamin mereka adalah makhluk jiwa transcendent. Yu Hao kagum dengan penjelasan Guru Wang Yan. Bahkan ia tahu hal-hal ini di mana informasi tentang utara ekstrim sangat terbatas. Dia benar-benar mengabdikan hidupnya untuk penelitian. Bahkan permaisuri es yang baru saja bangun memuji bahwa dia agak berpengetahuan. Guru Wang Yan melanjutkan, para wanita salju seharusnya adalah ras terkuat di sana. Tidak ada yang jelas tentang asal-usul mereka, tetapi saya sangat curiga bahwa mereka memiliki darah manusia. Penampilan mereka menyerupai penampilan manusia juga. Mereka pasti jiwa bela diri pamungkas. Selain wanita salju, ada kalajengking giok es yang juga telah mencapai puncak elemen es. Namun iblis es titan tidak dapat dianggap mencapai transendensi dalam hal elemen mereka. Sejauh yang saya tahu, saya belum pernah mendengar tentang wanita salju atau kalajengking giok es yang muncul sebagai jiwa bela diri manusia. Saya tidak berpikir bahwa saya benar-benar dapat melihatnya selama hidupku. Terlebih lagi itu ternyata adalah salah satu muridku. Yu Hao agak malu. Guru Wang Yan, saya bahkan tidak jelas apa yang terjadi pada diri saya. Guru Wang Yan menjawab, jiwa bela diri pamungkas sangat langka. Bahkan para leluhur monster regenerasi pertama tidak ada yang memiliki jiwa bela diri pamungkas atau puncak. Dalam 10.000 tahun sejarah akademi kita, jiwa bela diri pamungkas baru muncul 3 kali dari elemen angin, api, dan kayu. Dan untuk elemen es ini yang pertama kali muncul. Ketiganya berhasil mencapai ketenaran puncak di masa mereka masing-masing. Bahkan pemilik jiwa bela diri api pamungkas adalah orang yang memimpin 3 kerajaan benua Doulo untuk mengalahkan kekaisaran Ryu 4.000 tahun yang lalu. Lalu ia menciptakan klan, tapi tidak ada satupun dari keturunannya yang memiliki jiwa bela diri tingkat pamungkas sepertinya. Kelangkaan ini terjadi karena tubuh sangat sulit untuk menahannya. Jumlah kekuatan ekstrim yang muncul saat kebangkitan bisa dengan mudah menghancurkan tubuh menjadi berkeping-keping. Jika bukan karena memiliki bakat luar biasa, itu tidak mungkin memilikinya. Pemilik jiwa tubuh langka, tapi pemilik jiwa pamungkas lebih langka. Mungkin jiwa bela diri keduamu sudah muncul saat membangunkan jiwa bela diri, tapi mutasi terjadi karena unsurnya yang terlalu tirani. Setelah tubuhmu bisa menahannya dan mencapai peringkat setidaknya 20, dia baru sepenuhnya terbangun. Mungkin ini cara terbaik untuk menjelaskan situasimu. Meskipun ini terdengar tidak masuk akal, Yu Hao penuh keringat dingin. Ia sangat kagum dengan penjelasannya.
Meskipun tidak terbangun saat kebangkitan jiwa bela dirinya, tapi memang mencapai peringkat 20 adalah salah satu syarat penyempurnaan jiwa bela diri keduanya. Sungguh Guru Wang Yan sangat luar biasa. Guru Wang Yan menarik nafas dalam-dalam. Yu Hao, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Meskipun kamu telah menjadi murid inti sekolah senjata roh, tapi kamu punya jiwa bela diri pamungkas. Dan sekolah roh pelindung tempat terbaikmu untuk meningkat dan melatih diri. Sejujurnya, bakat bawaanmu adalah yang tertinggi yang pernah aku lihat. Aku tidak pernah bisa membayangkan ini bukan hanya jiwa kembar, tetapi baik jiwa tubuh dan jiwa bela diri pamungkas bisa hidup berdampingan dalam satu tubuh. Belum lagi, kebangkitan kedua mata rohmu belum terjadi. Mungkin itu tidak akan lama lagi dengan kecepatan kultivasimu ini. Saya sudah tidak mampu membayangkan ketinggian yang bisa kamu capai di masa depan. Namun, jiwa bela diri pamungkas memiliki kelemahan yang terkait dengan kecepatan kultivasi. Menurut catatan Akademi 3 leluhur yang memiliki elemen pamungkas, semuanya merasakan kecepatan kultivasi mereka turun secara drastis begitu mereka mencapai peringkat 30. Yu Hao kaget. Penurunan kecepatan kultivasi? Sejauh mana penurunan ini? Guru Wang Yan berkata dengan senyum tipis. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kecepatan kultivasimu akan menurun dengan besar, seorang master roh dengan jiwa bela diri pamungkas masih akan jauh lebih kuat daripada para master jiwa lainnya dari peringkat yang sama. Penurunan kecepatan ini demi memperkuat tubuhmu dan elemen pamungkasmu. Begitu Yu Hao selesai mendengarkan penjelasan Guru Wang Yan, dia menyadari betapa banyak keuntungan yang diberikan oleh jiwanya. Selain itu, Guru Wang Yan tidak tahu bahwa dia juga memiliki cincin jiwa cerdas sejuta tahun dan cincin jiwa cerdas 400.000 tahun di dalam tubuhnya. Seperti yang dikatakan Guru Wang Yan, Yu Hao lemah saat ini, namun pada saat yang sama prospeknya tidak terbatas. Kamu harus serius mempertimbangkan untuk pindah ke sekolah roh pelindung. Jika kamu mau, saya pribadi akan memberitahu dekan. Dia pasti akan memberimu posisi sebagai murid inti kali ini. Saya dapat yakin dengan tingkat bakatmu, kamu pasti akan masuk ke halaman dalam. Wo Yu Hao menggelengkan kepalanya. Terima kasih Guru Wang Yan, saya menghargai niat baikmu. Namun, ketika saya dalam keadaan darurat sekolah senjata roh yang menerimaku, sekarang saya sudah menjadi murid inti dari sekolah itu. Saya tidak bisa membalikkan kata-kataku. Guru Wang Yan menghela nafas. Sekolah roh pelindung memang bersalah dan picik. Bahkan aku sampai meminta penatuasuan untukmu, namun mereka... Guru Wang Yan menghela nafas lagi. Jiwa bela diri pamungkas tidak bisa disia-siakan. Yu Hao, bahkan jika kamu mengkhususkan diri dalam alat jiwa di masa depan, kamu benar-benar tidak dapat mengabaikan budidaya jiwa bela dirimu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan sekolah roh pelindung untuk membantumu mendapatkan cincin jiwa masa depanmu. Kamu harus mengolah elemen pamungkasmu ini dengan benar. Mata Yu Hao menjadi agak merah ketika dia mendengar ini. Guru Wang Yan, aku akan tetap menjadi muridmu selamanya. Anda tidak perlu khawatir tentangku. Saya pasti akan berkultivasi dengan rajin dan memenuhi harapanmu. Guru Wang Yan menepuk pundaknya dan berkata, kamu harus kembali ke asramamu dan beristirahat untuk saat ini. Saya akan pergi dan mencari dekan. Saya yakin dia sudah menaruh perhatian yang besar padamu. Namun Anda tidak perlu terburu-buru untuk memilih. Dekan Yan selalu mencari orang-orang dengan bakat luar biasa. Yu Hao mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Sebuah suara lembut tiba-tiba bergema dari segala arah. Guru Wang Yan, Anda hidup sesuai dengan reputasimu sebagai salah satu guru paling terkemuka di sekolah roh pelindung kami. Saya harus berterima kasih atas semua pekerjaan yang telah kamu lakukan untuk akademi. Tidak perlu mencariku, karena aku telah memutuskan untuk datang atas kemauanku sendiri. Tolong bukakan pintunya. Suara lembut seperti angin hangat ketika dia mendengarnya. Yu Hao seperti merasakan lautan spiritualnya sedikit berfluktuasi. Koko Tianmeng dan Permaisuri Es secara bersamaan berseru, manusia ini sangat kuat. Guru Wang Yan menjadi senang ketika mendengar ini dan segera membuka pintu kantornya. Orang yang menunggu di luar adalah dekan sekolah roh pelindung Yan Shaoze. Dekan Yan Shaoze telah mengadakan pertemuan dengan semua guru inti ketika dia kembali ke halaman dalam. Setelah diskusi sederhana, dia kembali ke area tes untuk mencari Yu Hao secepat mungkin. Dia kemudian mendengar bahwa dia telah dibawa pergi oleh Guru Wang Yan. Ketika dia mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk datang langsung ke tempat ini.
Dengan kultivasinya ia dapat mendengar suara yang dibuat oleh lalat dan nyamuk dari beberapa kilometer jauhnya. Mendengarkan isi pidato Guru Wangyan telah membahagiakannya. "Dekan," Guru Wangyan menyapa Yan Shaoze dengan hormat. Dekan Yan Shaoze tersenyum tipis. "Guru Wangyan, saya mendengar apa yang Anda katakan. Saya berterima kasih atas nama akademi. Anda telah melakukan yang terbaik untuk meyakinkan pemuda berbakat ini untuk memasuki sekolah roh pelindung kita. Begitu Yu Hao dan yang lainnya lulus dari kelas mereka di halaman luar, Anda akan diizinkan untuk mengajar di halaman dalam. Dan saya akan memberi Anda izin untuk memasuki perpustakaan rahasia." Guru Wangyan sangat gembira. "Terima kasih Dekan, ini luar biasa, sungguh ini luar biasa." Ini adalah hal-hal yang selalu diharapkan oleh Guru Wangyan. Dia tidak menyangka tujuan hidupnya akan tercapai seperti ini. Yan Shaoze masuk ke kantor, setelah itu pintu ditutup. Huo Yuhao yang berada di dekat Guru Wangyan juga bergegas menyambutnya dengan hormat. Yan Shaoze tiba di depan Huo Yuhao. "Murid Huo Yuhao, saya datang khusus untuk berbicara denganmu. Saya ingin meminta maaf atas nama seluruh sekolah roh pelindung." Dekan sedikit membungkuk pada Yuhao. Yuhao linglung sejak Yan Shaoze memasuki ruangan. Saat Yan Shaoze muncul, dia sudah menduga bahwa dia datang ke sini untuknya. Dia pasti menginginkannya. Yuhao telah merencanakan untuk menolak tawarannya, tetapi dia tidak mengira Yan Shaoze menggunakan trik seperti ini. Bahkan Guru Wangyan sangat terkejut. Dia belum pernah melihat Dekan Yan Shaoze membungkuk pada siapapun. Bahkan seorang kaisar harus tunduk di hadapannya, namun kali ini sungguh membuatnya tak percaya. Dekan Yan Shaoze, salah satu dari dua pemimpin akademi, membungkuk kepada seorang siswa tahun kedua. Jika masalah ini dipublikkan, ini akan mengejutkan setiap guru jiwa di benua ini. Setelah membungkuk, Dekan Yan Shaoze tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Huo Yuhao, karena kelalaian kami sekolah roh pelindung hampir kehilangan seorang berbakat sepertimu. Saya dengan tulus meminta maaf untuk ini." Yuhao kebingungan. Perbedaan antara dia dan Yan Shaoze sebanding dengan langit dan bumi. Yan Shaoze secara tak terduga membungkuk padanya. Ini saja telah membuatnya tercengang. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Dia sudah lupa kata-kata yang telah dia siapkan untuk menolak tawarannya. Dekan Yan Shaoze melanjutkan, "Jiwa bela dirimu adalah jiwa bela diri tertinggi dari elemen es. Saya tahu bahwa kamu sudah menjadi murid inti sekolah senjata roh, namun ini bukan masalah. Saya bisa pergi dan berbicara dengan mereka. Jika kamu mengkhususkan diri dalam alat jiwa sementara menjadi pemilik jiwa bela diri pamungkas, itu akan menjadi sia-sia dan pemborosan besar. Saya berani mengatakan, di seluruh benua Doulo, satu-satunya penguasa jiwa yang mampu memberikan bimbingan yang tepat kepada seorang dengan jiwa bela diri pamungkas adalah milik sekolah roh pelindung. Jika kamu mau mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid halaman dalam sekolah roh pelindung. Saya akan mengajarmu secara pribadi dan akan menjadi penasihat akademisimu. Mengingat bakat bawaanmu, bahkan jika kecepatan kultivasimu diperlambat oleh jiwa bela diri pamungkasmu, saya yakin bahwa kamu akan menjadi judul Doulo dalam waktu kurang dari 40 tahun di bawah pengawasanku. Seorang judul Doulo dengan jiwa bela diri pamungkas, tahukah kamu apa artinya? Yu Hao tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Yan Shaoze tersenyum tipis kemudian melanjutkan dengan nada tegas. Itu berarti bahwa kamu tidak terkalahkan dan tak tertandingi di dunia. Kata-kata yang diucapkan Yan Shaoze seperti bom. Tubuh Yu Hao terguncang dan dia mundur selangkah. Yan Shaoze berkata, meskipun alat jiwa sudah berkembang pesat, penguasa jiwa masih di tingkat puncak. Jika kamu menyukai alat jiwa, kamu bisa mencobanya setelah menjadi judul Doulo di masa depan. Kamu harus memikirkan kesempatan ini dengan baik-baik. Jika kamu mau bergabung, kamu akan mendapatkan sejumlah besar sumber daya dari halaman dalam. Dan saya akan berjanji 3 hal untuk menebus kesalahan kami. Pertama adalah Wang Dong dan Xiao Xiao yang telah bekerja bersamamu sepanjang waktu ini. Saya dapat menjamin bahwa mereka pasti akan menjadi murid halaman dalam dari sekolah roh pelindung sepertimu di masa depan. Ingat, tidak semua murid inti pasti bisa memasuki halaman dalam. Dan ingat sumber daya yang akan kamu dapatkan. Kedua, kami akan memberikan 1 set tulang roh tingkat terbaik dan salah satunya pasti berusia 100.000 tahun. Ketiga, saya bisa menjamin kamu setidaknya akan diberi cincin jiwa berusia 100.000 tahun. Guru Wangyan menjadi tercengang ketika dia mendengar semua yang dikatakan Yan Shaoze.
Dekan sudah gila. Meskipun Akademi Shrek sangat kaya, 3 hal yang dijanjikan Dekan Yan Xiaoze adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Cincin dan tulang roh 100.000 tahun berarti bahwa kekuatan dari Akademi Shrek harus berangkat untuk membunuh binatang roh 100.000 tahun hanya untuk Yu Hao. Ini belum pernah terjadi. Bahkan 1 set lengkap tulang roh. Namun Yan Xiaoze sangat licik. Wang Dong dan Xiao Xiao adalah sahabat Yu Hao. Dengan ini Yan Xiaoze yakin Yu Hao tidak akan menolaknya tanpa alasan yang baik. Sudah menjadi rahasia umum kedua sekolah di Akademi Shrek memiliki persaingan tak berujung, dan Yan Xiaoze harus mengambil Wu Yu Hao dengan cara apapun dari sekolah senjata roh, berapapun biayanya. Apakah ini semua sebanding? Sangat sebanding. Saat Yu Hao sudah dewasa, posisi Akademi Shrek sebagai nomor 1 di benua pasti akan diperkuat setidaknya selama 300 tahun ke depan bersamanya. Bagaimanapun ini jiwa bela diri pamungkas. Dalam 10.000 tahun bahkan hanya 4 Master Roh yang memilikinya, termasuk Yu Hao. Apalagi dia memiliki jiwa bela diri kembar. Ini sudah cukup bagi Yan Xiaoze untuk mengeluarkan semuanya. Yu Hao tidak tahu bagaimana harus menjawab. Teriakan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Itu sangat mendadak sehingga Yu Hao dan Guru Wang Yan gemetaran karena terkejut. Yan Xiaoze, apakah kamu tidak punya malu? Seseorang dengan paksa mendorong pintu. Qian Duoduo segera masuk ke ruangan dengan ekspresi marah di wajahnya. Guru Fan Yu mengikuti di belakangnya. Yan Xiaoze telah mengamati tes kemajuan tetapi telah pergi begitu dia memberi Yu Hao nilai sempurna. Guru Zhou Yi merasa ada sesuatu yang salah ketika Guru Wang Yan menarik Yu Hao pergi. Jadi saat tes masih berlangsung dia menulis catatan dan meminta Wang Dong untuk memberikannya kepada Guru Fan Yu. Ketika Fan Yu melihat pesan itu, dia segera tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak berani menyia-nyiakan sedetik pun. Dia segera mulai mencari Qian Duoduo. Sebenarnya mereka sudah tiba beberapa menit yang lalu. Yan Xiaoze juga menyadari ini. Mereka mendengar apa yang dikatakan Yan Xiaoze. Sebuah kata-kata kotor dengan cepat keluar dari mulut Qian Duoduo. Karena kemarahan dan keterkejutan dirinya, Yan Xiaoze tersenyum. Qian tua, bagaimana kamu bisa memiliki waktu luang untuk datang ke gedung kantor sekolah roh pelindung? Qian Duoduo berkata, Yan Xiaoze, apakah kamu masih punya wajah? Kamu menyepakati ini ketika kemenangan taruhanku. Yan Xiaoze menjawab, aku memang menjanjikannya. Namun bahkan saya adalah manusia. Dan manusia akan selalu memiliki waktu di mana mereka melakukan kesalahan. Jadi aku datang untuk memperbaiki kesalahan. Qian Duoduo menjadi sangat marah. Sampah, jika kamu berani mencuri dia dariku, saya harus bertarung denganmu. Yan Xiaoze menjawab, kamu ingin bertarung? Mari kita pergi dan mencari tempat untuk bertarung. Jika saya menang, Yu Hao akan di sekolah roh pelindungku. Qian Duoduo hampir pingsan karena marah. Yan Xiaoze, apakah kamu tidak tahu malu dan bahkan mengatakan kesepakatan seperti ini lagi? Di mana wajahmu? Yan Xiaoze merasa tertuduh. Aku tidak menepati janjiku dan tak punya malu. Aku melakukan apa yang aku janjikan padamu. Wu Yu Hao sudah menjadi murid inti dari sekolah senjata rohmu. Saya tidak menghentikan itu terjadi, bukan? Saya hanya mengusulkan sesuatu kepadanya sekarang. Jika dia memilih untuk meninggalkan sekolahmu dan kembali ke sekolahku, maka aku akan menyambutnya dengan sepenuh hati. Yu Hao, kamu harus segera mengambil keputusan. Saya pastikan apa yang kujanjikan tidak akan bisa diberikan oleh sekolah senjata roh. Seseorang tidak bisa membunuh binatang 100.000 tahun hanya karena mereka mengatakan mereka bisa. Jika bukan, judul Doulo berperingkat 95 atau lebih tinggi. Kebetulan, saya telah berkultivasi ke peringkat 95. Jika saya bertukar pukulan dengan wakil dekan Qian Duoduo, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawanku. Kamu bisa bertanya padanya, apakah dia mampu membunuh binatang 100.000 tahun seorang diri? Qian Duoduo merasa paru-parunya akan meledak. Namun dia tidak berdebat dengan Yan Xiaoze tapi berbalik ke arah Yu Hao. Wu Yu Hao, kamu sudah menjadi murid inti sekolah senjata roh serta murid langsung Fan Yu. Fan Yu akan menjadi dekan sekolah senjata roh di masa depan. Kamu juga sangat berbakat membuat alat jiwa. Kamu juga sangat menyadari bagaimana sekolah senjata roh memperlakukanmu. Karena itu, saya harap kamu akan mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Dalam pikiran Yu Hao, mempertimbangkan apa? Pikiran Yu Hao telah menjadi berantakan. Dia kehilangan semua kemampuannya untuk berpikir. Di depan orang-orang seperti ini, apa yang bisa dia katakan di situasi ini?
dia tidak akan berani menyinggung satu pihak pun. Fan Yu memandang ke arah Yu Hao dan melihat bahwa Yu Hao benar-benar memerah dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia segera bergegas ke sisi Yu Hao dan menepuk pundaknya dengan nyaman. Dia kemudian berkata, "Dekan, kalian seharusnya tidak mengganggu Yu Hao lagi." "Dekan Yan, Anda benar-benar salah dalam hal ini. Yu Hao telah menjadi murid inti sekolah senjata roh. Untuk menjaga kesatuan kedua sekolah, tolong biarkan dia." Sikap Yan Shaoze berubah saat dia menatap Fan Yu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Fan Yu, kamu seharusnya sudah tahu bahwa Yu Hao memiliki elemen pamungkas. Apakah kamu pikir sekolah senjata rohmu dapat memelihara elemen pamungkas lebih baik dari sekolah roh pelindungku? Elemen pamungkas Yu Hao sangat penting bagi kami. Dalam keadaan biasa saya tidak akan menggunakan metode seperti ini untuk meminta dia kembali ke sekolah roh pelindung. Namun masalah ini tidak bisa dinegosiasi lagi. Kami harus membuatnya tetap di sekolah roh pelindung kami demi kemuliaan akademi." Guru Fan Yu mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Yan Shaoze akan menjadi keras kepala dan menyusahkan seperti ini. "Yan Shaoze, bukankah seharusnya kamu bertanya padaku sebelum mencuri salah satu muridku?" Suara yang jelas dan merdu terdengar saat seseorang masuk membuat kantor Guru Wang Yan jauh lebih padat. Kemarahan di wajah Qian Duoduo segera menghilang saat dia melihat orang ini. "Lin aku senang kamu akhirnya datang. Kalau tidak, aku akan mati karena marah gara-gara bajingan tua itu." Fan Yu membungkuk ke telinga Yu Hao dan berbisik, "Ini dekan kita, Shan Lin." Yu Hao lebih tenang dengan Fan Yu di sisinya. Dia tahu bahwa tetap diam pada saat ini adalah pilihan terbaik. Ketika para dewa bertempur, lebih baik bagi rendahan seperti dia untuk menjauh. Yan Shaoze mengerutkan alisnya ketika melihat Shan Lin. "Lin, kau..." Dekan Shan Lin berkata dengan dingin, "Ketika kita masih muda, kau tidak pernah menepati janji. Bahkan sampai sekarang kau masih seperti itu. Kau menggertak anak buahku ke titik puncaknya. Tidakkah kau mengatakan bahwa dirimu pandai berkelahi? Ayo, aku akan bertarung denganmu sekarang. Ayo pergi ke arena duel jiwa denganku." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.